Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Gusti Agung Awi Bintang Pratindita. Saya absen 8 dari kelas 11 MIPA 8. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Global Warming atau Pemanasan Global. Berikut cuplikannya. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Makalah ini saya buat untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pemanasan global atau global warming yang terjadi saat ini. Banyak terdapat faktor atau penyebab terjadinya pemanasan global atau global warming. Masalah dunia ini belum bisa teratasi. Belum ada solusi yang efektif untuk menyelesaikannya. Mungkin sudah banyak penanggulangan yang sudah dilakukan, akan tetapi belum tentu terlihat hasilnya yang dapat kita rasakan. Yang kedua itu ada tujuan. Tujuan makalah yang saya buat ini, yang pertama itu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru saya. Selain itu, pembuatan makalah ini, saya ingin menyadarkan semua masyarakat untuk sadar apa yang terjadi saat ini dan mengetahui apa itu pemanasan global atau global warming dan mengapa pemanasan global itu dapat terjadi. Dan saya berharap makalah yang telah saya buat ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Bab 2, pembahasan. Yang pertama itu terdapat pengertian pemanasan global atau global warming. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Yang kedua itu terdapat penyebab-penyebab terjadinya pemanasan global. Itu ada 3 penyebab. Yang pertama itu ada efek rumah kaca. Yang kedua itu ada efek umpan balik. Dan yang ketiga itu ada penggundulan hutan. Lalu yang ketiga, dampak-dampak pemanasan global. Dampak-dampak pemanasan global itu ada 3 dampak. Yang pertama, iklim mulai tidak stabil. Yang kedua, peningkatan permukaan laut. Dan yang ketiga, gangguan ekologis. Iklim mulai tidak stabil. Telah diperkirakan oleh para ilmuwan, daerah bagian utara dari belahan bumi utara akan memanas lebih dari daerah-daerah lainnya di bumi. Hal ini berakibat akan mencairnya gunung-gunung es dan daratan akan mengecil. Daerah-daerah sebelumnya mengalami salju ringan, mungkin tidak akan mengalaminya lagi. Pada pegunungan di daerah subtropis, bagian yang ditutupi salju akan semakin sedikit serta akan lebih cepat mencair. Lalu dampak yang kedua itu ada peningkatan permukaan laut. Saat atmosfer menghangat, lapisan permukaan lautan juga akan hangat. Hal ini menyebabkan volumenya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. Lalu dampak yang ketiga itu ada gangguan ekologis. Hewan dari tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindar dari efek pemanasan ini karena sebagian besar lahan dikuasai manusia. Dalam pemanasan global, hewan cenderung untuk bermigrasi ke arah kutub atau ke atas pegunungan. Spesies-spesies yang bermigrasi ke utara atau selatan yang terhalangi kota-kota atau lahan-lahan pertanian mungkin akan mati. Lalu yang keempat itu ada pengendalian pemanasan global. Tantangan yang ada saat ini adalah mengatasi efek yang timbul sambil melakukan langkah-langkah untuk mencegah semakin berubahnya iklim di masa depan. Kerusakan yang telah terjadi dapat diatasi dengan beberapa cara. Daerah pantai dilindungi dengan dinding dan penghalang untuk mencegah masuknya air laut. Ada 2 cara untuk memperlambat bertambahnya gas rumah kaca. Yang pertama itu mencegah karbon dioksida dilepas ke atmosfer dengan menyimpan gas tersebut di tempat lain. Yang kedua, mengurangi produksi gas rumah kaca. Cara lain yang dapat dilakukannya yaitu yang pertama, berpergian dengan kendaraan yang ramah lingkungan, contohnya seperti sepeda. Yang kedua, menanam banyak pohon. Yang ketiga, kurangi penggunaan AC. Yang keempat, daur ulang sampah organik. Yang kelima, gunakan alat elektronik yang hemat energi. Dan yang terakhir, yang keenam, pisahkan sampah kertas, plastik, dan kaleng agar dapat didaur ulang. Lalu, bab yang ketiga, yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan dari makalah yang saya telah buat, pemanasan global yang terjadi saat ini adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Sebagai manusia, kita tidak dapat menjaga dengan baik sebagai manusia kita
tidak dapat menjaga dengan baik tempat di mana kita hidup. Jika kita sadar akan dampak yang akan terjadi di sekitar tempat kita hidup, maka kehidupan di bumi akan terancam. Untuk itu, kita harus mengatasinya dengan melakukan beberapa penanggulangan. Lalu ada pula saran. Saran saya yaitu pemanasan global atau global warming ini dapat dikurangi jika kita menanamkan rasa cinta kita terhadap bumi ini. Kita harus menjaga dan melestarikannya demi kelangsungan hidup kita di masa yang akan datang nantinya. Sekian presentasi dari saya tentang makalah yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan atau kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.